Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, 1 bulan jelang pembukaan Asian Games 2018, pawai obor Asian Games resmi dimulai di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta, Rabu malam. Pawai obor Asian Games 2018 akan melalui 54 kota di 18 provinsi dan berakhir di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat pembukaan Asian Games 2018 pada 18 Agustus 2018 mendatang. Pembukaan Asian Games 2018 yang akan berlangsung di Jakarta dan Palembang tinggal sebulan lagi. Setelah semalam menginap di Museum Dirgantara Yogyakarta, obor Asian Games Rabu malam ini dibawa ke pelataran Candi Prambanan Yogyakarta untuk dilakukan penggabungan api abadi dari India dan Merapen Grobogan, Jawa Tengah. Setelah itu, pawai obor Asian Games diresmikan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk berkeliling 53 kota di 18 provinsi. Sebelumnya, obor Asian Games 2018 dari India telah mendarat dan tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta dengan menggunakan pesawat Angkatan Udara Selasa kemarin. Setelah dilakukan prosesi penyambutan kedatangan obor Asian Games di Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta, obor langsung diarak menuju Museum Dirgantara TNI AU. Ribuan orang mengikuti kirap dari Lanut menuju Museum Dirgantara. Sementara mantan atlet bulu tangkis nasional Susi Susanti bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Ketua Inasgok Erick Thohir dalam kirap ini menggunakan jeep milik TNI AU. Ketua Inasgok Erick Thohir mengatakan perhelatan Asian Games diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan pemersatu bangsa. Asian Games ini kita juga bisa menyatukan bangsa kita karena memang Asian Games ini sukses karena kita bersatu. Dan tentu pada hari ini setelah dari India api dibawa ke Indonesia diterima dengan baik dan mulai besok api ini akan ada di Merapen dan mulainya juga di Yogyakarta untuk menuju 53 kota lain. Dan tentu ini juga hal yang baik karena kita melihat Yogyakarta itu kota yang sangat bersejarah dan juga tentu tadi promosi pariwisata juga yang kita harapkan. Pawai obor Asian Games 2018 akan berkeliling 53 kota di 18 provinsi. Dari Prambanan Yogyakarta akan dibawa ke arah timur Indonesia melewati Banyuwangi, Bali hingga Lombok. Kemudian obor ini akan diterbangkan ke Raja Ampat, Sorong, dan kembali dibawa ke arah barat akan melewati kota Selanyar, Makassar, dan melewati sejumlah kota di Kalimantan. Selanjutnya, obor Asian Games 2018 akan melewati Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, dan Palembang. Selama di Palembang, obor Asian Games akan bertahan selama 3 hari sebelum dibawa ke Jakarta. Dan puncak perjalanan pawai obor saat dinyalakannya api obor pada Kaldron Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta di pembukaan Asian Games 18 Agustus 2018 mendatang. Tim Liputan, JAK TV. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo. Ya, pemirsa, kita akan mencoba membahas tentang topik kita pada sore hari ini, itu pawai obor Asian Games telah dimulai bersama narasumber kita yang telah hadir di Studio 1 JAK TV, yaitu Bang Hardimen Koto selaku pengamat olahraga. Halo, selamat sore Bang Hardimen. Selamat sore. Sehat Bang Hardimen? Alhamdulillah. Bagaimana nih Bang Hardimen melihat semaraknya pawai obor Asian Games 2018 di negara kita tercinta ini? Ya, tadi kita tahu bahwa hari ini api abadi di Merapen, dekat dari Jogja, itu sudah diambil dan kemudian dikawinkan dengan api abadi Asian Games yang baru saja diambil oleh Pak Erick Thohir di India. Dan perkawinan dua api itu kemudian menjadi obor Asian Games. Dan itu yang kemudian direlay, dibawa ke 18 provinsi. Dan saya melihat memang angka 18 menjadi angka yang magis untuk Asian Games sekarang, karena ini adalah Asian Games yang ke-18 dan itu akan dibawa keliling api obor Asian Games ke 18 provinsi untuk kemudian ditiupkan apinya pada saat pembukaan Asian Games pada tanggal 18 Agustus nanti.
Dan saya melihat memang perjalanan obor Asian Games yang berkeliling di 54 kota di 18 provinsi ini adalah momentum yang sangat bagus, Wahyu, karena kita tahu bahwa semangat olahraga ini benar-benar menjadi sebuah spirit ya untuk konsolidasi bangsa. Dan kita tahu bahwa Asian Games adalah sebuah pesta multi event yang benar-benar mengundang pride kita, kebanggaan kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, dan kita peduli, kita bangga, dan kita harus support. Bagaimana perjalanan Asian Games selama 2 pekan nanti di Jakarta, Palembang, dan beberapa kota-kota kecil lainnya itu berjalan dengan sukses. Baik, Bang Hardiben, sebagian besar masyarakat kita berharap Asian Games sebagai pemersatu bangsa dan dapat mendongkrak, meningkatkan pariwisata kita. Dari sisi pemersatu bangsa, seperti apa nih Bang Hardiben melihatnya? Satu yang saya yakini adalah sport marketing. Sport adalah marketing yang sangat menarik untuk memarket sebuah negara, untuk memarket sebuah bangsa. Dan item penting adalah pariwisata di situ gitu loh. Kita belajar banyak dari banyak event-event olahraga ya. Saya ambil contoh terbaru yang terakhir itu adalah Piala Dunia Rusia 2018 ya. Orang tahu Rusia cuma 1 kota atau minimal 2 kota, Moskow dan Saint Petersburg ya. Tetapi lewat Piala Dunia orang di banyak negara di sudut-sudut dunia sekarang jadi tahu, oh ternyata ada kota Kazan, ada kota Sochi, ada kota Kaliningrad, ada kota Novgorod. Saya berharap pergelaran Asian Games saat ini yang berlangsung setelah 56 tahun yang lalu kita juga pernah menjadi tuan rumah pada Asian Games 1962, kita berharap di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ya, nama Indonesia dengan sederet kota-kota penyelenggaranya itu benar-benar bisa dikenang, menjadi memorable untuk semua kontestan Asian Games nanti. Ya, ada 40 negara yang bakal datang ke Republik ini nanti. Bang Hardiben, dan kita akan coba tersambung live by phone dengan Mas Gatot dari Kemenpora. Halo Mas Gatot. Selamat sore Mas Wahyu, selamat malam Pak Dimangoto, apa kabar? Baik, sore Mas Gatot. Ya Mas Gatot, seperti apa ini semaraknya pawai obor? Ya kebetulan saat ini kami ada di pelataran di Prambanan, di Candi Prambanan, sedang menunggu kedatangan Pak Wapres, Pak rombongan. Ini adalah bagian dari rangkaian Torch Relay Api Obor Asian Games yang gemanya, suasana, keriuhannya sudah terasa sejak kemarin datang dari India dan Pak Erick sendiri bahkan. Baik Pak Gatot, ada fakta unik di beberapa hal dalam pembawaan api itu. Itu apinya nyala Pak Gatot dari India? Nyala betul. Baik. Lalu Pak Gatot, dalam hal ini kenapa Kemenpora melibatkan beberapa public figure seperti Putri Indonesia, lalu artis dan mantan-mantan atlet kita? Kenapa? Semua dilibatkan, terutama the legend yang ada kita libatkan. Kemudian para tokoh-tokoh putri-putri Indonesia yang terutama yang itu menjadi pilihan, karena ini yang namanya kayak Torch Relay itu bukan hanya semata-mata kerjanya Inasgok, bukan semata-mata kerjanya dari Kemenpora, juga adalah kerjanya dari berbagai kementerian terkait. Baik. Agenda selanjutnya ada apa selain menunggu nanti ketika Pak Wapres Yusuf Kala datang? Besok pagi dari titik 0 akan diberangkatkan, kemudian menuju ke seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Wahyu. Baik, Pak Gatot, seperti apa nih alasannya pemilihan 18 provinsi dan ada 54 kota kabupaten itu? Ya tentu saja itu sudah kami koordinasikan dengan pihak OCA. Pengennya sih semua semua provinsi juga, tapi tentu saja itu kan takes time gitu ya. Paling tidak itu sudah mewakili pulau-pulau yang ada. Jadi Papua ada, kemudian di Sulawesi juga ada, kemudian Kalimantan ada, Sumatera juga ada. Tapi at least itu sudah menggambarkan inilah Asian Games miliknya kita, milik Indonesia gitu. Baik, berarti kesimpulannya Pak Gatot, 18 provinsi itu disimpulkan untuk Asian Games ini menjadi pemersatu bangsa dan negara. Betul. Dan suasana terasa sekali. Ini di Jogja ya terasa sekali ya. Terasa sekali dan view-nya indah banget. Karena kalau nanti sebentar lagi ada acara di Prambanan itu indahnya kalau sedang ada acara musik itu malamnya itu yang tiada duanya ya. Dan tiap-tiap daerah punya ciri khas, punya keunggulan masing-masing dan api ini juga dipersatukan dengan api abadinya di Merapen. Baik Pak Gatot, kita ketahui bahwa Asian Games 2018 ini dapat meningkatkan nilai pariwisata Republik Indonesia.
Lalu langkah promosi seperti apa Pak Gatot yang dilakukan oleh Kemenpora untuk mempromosikan nilai pariwisata kita pada momen Asian Games 2018 ini? Jadi untuk promosi tentu saja sudah ada, itu menjadi bagiannya di NASOC, Indonesian Asian Organizing Committee. Tidak hanya sekarang, sejak 2 tahun yang lalu saya lakukan, meskipun baru terasa akhir-akhir ini, karena memang kami di NASOC itu selama ini sibuk dengan persiapan untuk pengadaan, kemudian persiapan untuk hal teknis dan lain sebagainya. Mohon izin, karena Pak Wapres sudah datang, saya bisa mematkan. Ya, sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gatot. Tadi padahal Bang Hardiman ada mau nitip pertanyaan tadi ke Pak Gatot. Pak Wapres sudah Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot Dewa Broto yang telah bergabung bersama kami di Newsroom Jak TV. Terima kasih banyak dan selamat kembali bertugas terhadap semaraknya pawai obor Asian Games 2018. Ya pemirsa, nantinya kita akan kembali membincangkan masalah pawai obor Asian Games yang telah dimulai ini. Namun usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Newsroom.